Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia hari ini digemparkan dengan adanya suatu wabah. Wabah ini dimulai pada akhir Desember 2019. Saat itu muncul suatu pneumonia yang misterius di suatu kota kecil yang bernama Wuhan di Provinsi Hubei, Tiongkok. Para ahli segera bekerja keras menyelidiki pneumonia misterius ini apa gerangan. Dalam waktu yang tidak lama terungkap, ternyata penyebabnya adalah kuman coronavirus. Berbicara tentang kuman coronavirus ini, kuman ini ternyata sudah ada sejak lama. Kuman ini ditemukan pada tahun 1960. Disebut waktu itu sebagai penyebab influenza pada binatang. Manusia tidak terlalu mempermasalahkan dengan coronavirus saat itu karena tidak pernah menjadi pengganggu manusia. Kemudian muncullah suatu pneumonia yang sifatnya misterius awal tahun 2002 itu di Provinsi Guangdong, Cina. Itu muncul yang kemudian diberi gelar Severe Acute Respiratory Syndrome. Ternyata setelah diselidiki penyebabnya adalah suatu coronavirus, suatu zoonosis virus yang biasa menyerang binatang yang melakukan perubahan bentuk sehingga menyerang manusia. Saat itu ditransmisikan dari kelelawar menginfeksi musang, selanjutnya menginfeksi manusia. Kemudian cuaca berubah menjadi panas saat itu, sehingga virus ini hilang dengan sendirinya. Yang terjadi kemudian pada tahun 2012 muncul kembali suatu pneumonia yang misterius yang mirip dengan pneumonia yang sebelumnya. Tapi saat ini munculnya adalah di Timur Tengah. Saat itu orang menyebut sebagai flu unta. Kita sebut sebagai MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Itu muncul di Timur Tengah, masih dari kelelawar, tapi ditransmisikan oleh hewan unta sehingga masuk ke tubuh manusia. Saat itulah para ahli virologi mulai menyadari bahwa hari ini coronavirus sudah melakukan mutasi, sudah melakukan antigenic drift, sudah melakukan antigenic shift, sehingga dia bisa menginfeksi manusia. Dia berubah menjadi suatu monster yang menakutkan, yang mempunyai daya bunuh luar biasa. Akhirnya dunia segera mempelajari coronavirus itu apa gerangan. Ternyata dia ada suatu mRNA virus. mRNA virus adalah virus yang dalam kehidupannya itu sangat mudah berubah bentuk. Dia mengikuti DNA dari inangnya. Oleh perubahan bentuk yang terlalu mudah inilah menyebabkan manusia sulit sekali mencari obatnya dan sulit sekali mencari vaksinnya. Karena secara cepat dia itu bisa berubah mengikuti DNA inangnya. Sehingga mohon maaf sampai hari ini vaksin dan obatnya belum ditemukan. Kemudian para ahli terus menyelidiki tentang perangai coronavirus ini. Ternyata coronavirus ini melakukan penularan dari cara droplet, dari percikan ludah, bukan dari airborne disease. Nah, cara droplet itu bisa disampaikan seseorang yang mengalami batuk atau bersin, dia tutup dengan tangannya. Setelah itu tangannya menyentuh benda-benda tertentu. Di dalam benda yang dia sentuh itu virus corona bisa bertahan 9 jam. Dia memegang handle pintu, di situ sudah bisa 9 jam virus itu menempel. Dan setelah masuk ke dalam tubuh kita, virus corona ini akan melakukan penetrasi.
Dari arah mana? Ada 3 tempat. Satu dari mata, kedua dari hidung, yang ketiga dari mulut. Maka sangat dianjurkan selalu membersihkan tangan, sangat dianjurkan untuk tidak mengucek-ngucek mata, karena dari situlah transmisi virus ini masuk. Kemudian yang terjadi berikutnya, kalau sudah masuk ke dalam tubuh, virus itu akan masuk 2 saluran, yaitu saluran cerna dan saluran nafas. Tetapi ternyata di saluran cerna, virus ini dimatikan oleh asam lambung, sehingga akan cenderung aman. Kalaupun dia bisa lolos, dia hanya menyebabkan suatu diare, yang diare itu sendiri sebenarnya tidaklah terlalu berat. Tetapi apa yang terjadi pada saat masuk ke saluran nafas, karena ini adalah habitat dia, yang terjadi pada tubuh seseorang, masa inkubasi virus ini adalah 2-14 hari. Sebelum hari ke-7, virus ini di dalam tubuh tidak mempunyai pembunuh. Kemampuan kita saat di bawah 7 hari itu hanyalah menghalang-halangi virus itu agar tidak berkembang, menghalangi virus ini agar tidak mati. Siapa yang menghalang-halangi? Itulah hanya yang disebut imunoglobulin humoral. Imunoglobulin humoral kita itu nutup agar virus itu tidak masuk ke tubuh kita lebih dalam. Nah, di belakang layar ternyata tubuh kita segera secara cepat membentuk imunoglobulin spesifik pembunuh untuk virus ini. Sayang, secepat-cepatnya pembentukan itu paling cepat 7 hari. Apabila imunoglobulin humoral itu berhasil menutup sehingga dia tidak bergerak, di hari ke-7 pembunuh virus ini sudah terbentuk oleh tubuh. Virus ini tidak akan berdaya dengan imunoglobulin spesifik. Virus itu akan dimatikan satu-satu sehingga mati. Kalaupun ada yang tersisa, ternyata virus ini mempunyai umur cuma 14 hari. Dia akan self-limiting disease setelah 14 hari. Nah, tetapi sebagaimana halnya manusia, ada manusia yang umurnya 60, ada manusia yang umurnya 100. Virus ini pun ada yang mempunyai umur panjang, paling panjang hanyalah 21 hari. Setelah 21 hari dipastikan tubuh badan akan bersih dari virus ini, dan selanjutnya mempunyai kekebalan yang seumur hidup. Lalu apa yang terjadi pada orang yang imunitas humoralnya rendah sehingga tidak bisa menghalang-halangi virus ini? Masya Allah, virus ini kalau sudah masuk, imunitas humoral sudah terlewatkan, yang akan terjadi mereka melakukan replikasi. Replikasi itu pembelahan secara cepat. Kalau bakteri pembelahannya 0, 2, 4, 6, 8, 16 seperti itu. Kalau virus ini 0, 2, 20, 200, 2000, 20.000, 200.000, sehingga secara cepat tubuh manusia itu penuh dengan virus. Makanya pada kondisi-kondisi seperti itu, Masya Allah, cepat sekali terjadi gangguan. Apa yang terjadi dalam konsep perusakan virus ini? Yang terjadi, virus ini akan menyerang dua replikasi yang cepat tadi ke paru. Parunya itu penuh dengan suatu peradangan. Pada saat parunya itu mengalami peradangan yang sifatnya difus, apa yang terjadi? Paru adalah satu-satunya organ di dalam tubuh yang menyuplai oksigen kepada darah. Pada saat terjadi gagal suplai dari paru, otomatis darah mengalami kekurangan oksigen. Itu disebut hipoksemia. Itu diketahui dari analisis gas darah. Kalau sudah AGD-nya rendah, PO2-nya rendah, otomatis selnya tidak punya oksigen. Itu yang disebut sebagai hipoksia. Nah, kalau sudah terjadi hipoksia di tingkat sel, terjadi hipoksia di tingkat jaringan, terjadi hipoksia di tingkat organ, akhirnya itulah yang disebut kegagalan organ. Dan sifatnya multiple.
sehingga terjadi gagal hati, gagal ginjal, gagal jantung, gagal fungsi kesadaran di otak. Itulah cara membunuh virus ini. Dari aspek satu, hipoksemia. Dari aspek kedua adalah dari aspek sepsis. Karena konsentrasi kuman ini begitu cepat meningkat di paru, otomatis load kuman ini di paru semakin tinggi, dia akan lompat ke darah, sehingga terjadi viremia. Dia menyebar secara cepat. Nah, kalau sudah terjadi viremia, virus ini akan hadir di ginjal, hadir di hati, hadir di jantung, multiple organ failure terjadi. Lalu mengetahui betapa ganasnya virus ini, saya sangat menghimbau kawan-kawan semua di lini terdepan di rumah sakit, ya, itu ditapislah dengan baik. Saya akan bercerita tentang apa yang harus dilakukan. Pada saat seseorang datang, selidikilah dia itu ODP, PDP, atau pasien biasa. Siapakah ODP? Itu orang di bawah pengawasan. Siapakah mereka orang di bawah pengawasan? Seseorang yang datang dengan keluhan pernah demam. Kalau enggak, saat ini juga sedang demam. Pernah demamnya dalam kurang dari 14 hari. Itu satu. Yang kedua apa? Ada batuk, ada pilek, ada nyeri tenggorokan. Oke. Kemudian yang ketiga yang paling penting, ada riwayat kontak. Kontak dengan siapa? Dengan individu yang memang mengalami infeksi confirmed COVID 2019. Kalau enggak, oh ternyata dia baru bepergian dari daerah endemik, dari Singapura, dari China, dari Italia, dari Eropa. Individu yang kontak ini kemudian mempunyai demam, kemudian mempunyai batuk pilek, tetapi tidak ada sesak, dia disebut ODP. Apa yang dilakukan kemudian? Jangan disuruh masuk ke ruangan biasa, langsung dibelokkan menuju ke ruangan khusus yang di dalamnya sudah ada perawat lengkap dengan baju komplit, tertutup semuanya. Tuh. Kemudian di situ ditentukan kalau dia ODP, ronsen mendatangi, laboratorium mendatangi. Akhirnya ditentukan swab mendatangi. Selesai swab, karena dia ODP, segera dipulangkan, diisolasikan di rumah untuk tidak berkumpul dengan keluarga yang lain, pakai masker sambil menunggu hasil swab. Kalau hasil swabnya bagus, berarti tinggal dikarantina seperti biasa. Tapi kalau ternyata positif, tidak kembali ke rumah sakit, tapi langsung masuk ke rumah sakit rujukan. Nah, yang kedua adalah tentang PDP, pasien dengan pemantauan, dengan pengawasan. Itu adalah seseorang yang mengalami demam kurang dari 2 minggu, ya. Jadi dalam kurang dari 2 minggu ini demam. Walaupun sekarang sudah nggak demam, tapi pernah demam sebelum 2 minggu itu masuk. Kemudian ada batuk pilek, disertai sesak di sini pembedanya. Ternyata sesaknya karena pneumonia. Dalam kondisi sesak karena pneumonia ini, itu kita sudah masukkan ke PDP, itu nggak boleh dipulangkan karena dia pasien. Kita mempunyai unit perawatan yang juga tersendiri yang kita sudah siapkan. Jadi di rumah sakit kita semuanya sudah ready, disiapkan, dikirim di sana para perawat itu sudah pakai satgasnya, sudah ada. Kemudian di sana ditangani. Nah, dilakukan swab, sambil menunggu hasil swab, pasien kita rawat. Setelah hasil swabnya jadi, pasien segera ditentukan. Kalau hasilnya positif, kita kirim ke unit yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani kasus ini. Kalau hasilnya negatif, aman. Itulah kurang lebih alur. Di sini saya akan menceritakan, ini virus ini ganas sekali. Ini tolong 10
rekomendasi WHO ini tolong disimak bersama-sama. Dan ini tolong juga disampaikan kepada khalayak ramai agar mereka mengetahui. Satu adalah tentang tangan. Sesering mungkin kita mencuci tangan kita. Kemudian jabatan tangan sudah kita ganti dulu, ya, jangan bersentuhan. Pahami cara mencuci tangan yang benar dengan 6 langkah. Lihat langkah pertama, lihat langkah kedua, lihat langkah ketiga, lihat langkah keempat, lihat langkah kelima, lihat langkah keenam. Itulah 6 langkah cara mencuci tangan. Dilakukan sesering mungkin. Yang kedua adalah kalau Anda batuk atau bersin, tidak boleh lagi seperti ini, saya tidak boleh. Harus pakai siku. Ya. Yang ketiga, jaga jarak dengan orang yang mau bersin. Pada saat kawannya mau bersin, kita mundur. Jaraknya sebaiknya antara 1,5 sampai 2 meter untuk menghindari percikan, karena itu droplet. Kemudian yang keempat, hindari tangan Anda menyentuh 3 daerah ini, yaitu mata, hidung, mulut. Itu harus dihindari. Untuk itulah pentingnya kita semua memakai masker. Lihat pemakaian masker ini, bagian hijau harus di sebelah luar karena dia mempunyai komponen anti air. Kemudian lihat permukaan putih itu di sebelah dalam karena dia absorber. Masker ini sudah disediakan 3 lapis. Di tengahnya ada filter. Ini masker 3 lapis. Ini lumayan cukup aman. Bagian kawat, yang ada kawatnya di atas itu bagian atas. Oke. Nah, yang paling penting setelah selesai memakai masker ini, ketahuilah bahwa di lapisan hijau ini itu penuh dengan kuman. Jangan biarkan tangan kita menyentuh ini. Jadi waktu melepasnya kita megang bagian dalam. Kemudian jangan sekali-kali dibuang di tempat sampah yang terbuka. Harus dibuang di tempat sampah yang tertutup. Kalau tidak ada tempat sampah tertutup, cari karbol, cari wipol atau pembersih lantai. Siram dulu bagian hijaunya, kemudian ditaruh. Itu yang keempat. Kemudian selanjutnya yang kelima, bagi ibu-ibu yang harus pergi ke pasar, hati-hati di tempat-tempat yang menjual daging mentah, daging setengah matang, atau telur. Di situ adalah tempat transmisi yang baik. Kemudian yang keenam, jangan sekali-kali memakan daging mentah, daging setengah matang, atau telur setengah matang. Itu tidak boleh. Kemudian yang ke-7 itu adalah hindari pergi ke tempat-tempat keramaian, apalagi itu rumah sakit, apalagi itu bandara, apalagi itu swalayan-swalayan yang banyak orang bule atau orang dari luar negeri datang. Nah, dalam kondisi seperti alangkah baiknya kita nggak pergi kemana-mana, di rumah saja. Hindari kita bertemu dengan atasan yang baru datang dari luar negeri. Silakan pakai Skype kalau mau ngobrol, pakai teknologi, ya. Tuh, kemudian bertemu dengan orang-orang yang diduga menjadi ODP, jadi orang yang di bawah pengawasan. Jadi itu harus dihindari. Nomor 9, penting sekali, jaga imunitas humoral kita. Cara menjaga imunitas humoral WHO mengatakan ada 6. 1, jagalah kualitas makan kita. Kemudian jaga kuantitas makan kita.
jaga waktu makan kita jangan sampai terlambat. Yang kedua adalah istirahatlah yang cukup. Bagi kita menghadapi wabah, istirahatnya adalah 8 jam. Kemudian yang ketiga itu aktivitasnya mesti terukur, jangan terlalu capek. Makanya penting sekali kawan-kawan untuk saling berbagi tugas, karena di sini kita itu nggak boleh capek. Kemudian yang keempat, hindari semua bentuk stres dengan meningkatkan spiritual yang baik. Pada saat semua kita sandarkan kehadirat yang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun masalahnya kita akan tenang. Karena tugas kita sebagai manusia hanya meluruskan niat, kemudian berusaha yang baik, masalah maksimal. Kemudian yang ketiga adalah awal dengan doa. Setelah itu biarkan Allah yang akan mengatur hasilnya. Hidup, mati, jodoh, rezeki itu adalah hasil kewenangan Allah. Di sini menghadapi virus ini kita hadapi dengan berdoa kepada Allah, dan tadi 10 langkah itu dilakukan dengan baik. Kemudian setelah stres, menghindarkan stres. Yang kelima adalah olahragalah ringan di bawah matahari. Itu penting sekali. Ingat, olahraga ringan, olahraga di bawah 30% kemampuan tubuh. Dalam kondisi wabah tidak boleh olahraga berat, pertahanannya bisa jatuh. Olahraga ringan, ya. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah hindari semua bentuk polusi. Polusi outdoor pollution itu jalan raya, indoor pollution itu rokok, obat nyamuk, ya, membakar sampah, dan itu semuanya adalah bentuk polusi. Itu tentang imunitas humoral. Lalu yang ke-10 adalah berdoalah kepada Allah dan jagalah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Apakah kita sudah menjadi hamba yang dicintai Allah? Oke, kita mungkin mencintai Allah, tapi ternyata apa yang kita makan masih haram, yang kita pakai masih haram. Nah, kita perbaiki. Jadilah hamba Allah yang dicintai dan dicintai Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Semua yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dhaif dan dari syaitan. Tidak ada gading yang tak retak. Saya bermohon maaf kalau ada salah kata. Saya tutup dengan doa kafil majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.